Berdasarkan analisis saya terhadap daerah tempat tinggal saya yaitu Cibubur, ada beberapa perbedaan kultur atau kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga saya dengan masyarakat sekitar. Yang pertama, perbedaan kultur dalam sapa menyapa. Keluarga kami menerapkan budaya sapa menyapa dengan ramah kepada sesama, tetapi masyarakat sekitar tidak menerapkan budaya sapa menyapa ini, terutama kepada orang-orang yang tidak dekat dengan mereka. Yang kedua, perbedaan kultur atau kebiasaan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Keluarga saya masih menerapkan sistem belanja di pasar tradisional, tetapi masyarakat sekitar daerah saya lebih menerapkan berbelanja di pasar modern atau lebih dikenal dengan supermarket yang telah beredar di daerah tempat saya tinggal. Yang ketiga, perbedaan budaya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan keluarga saya, masyarakat sekitar biasa bila mereka melakukan aktivitas mereka hingga larut malam. Misalnya pulang dari kantor dan tiba di rumah jam 1 pagi, itu sudah biasa bagi mereka. Tetapi bagi keluarga kami, itu tidak biasa. Keluarga kami, khususnya orang tua kami, membiasakan pulang atau selesai dari pekerjaan mereka sebelum jam 9 malam. Yang keempat, perbedaan budaya dalam memiliki relasi dengan tetangga. Keluarga kami seringkali membuka topik untuk menjalin komunikasi dengan tetangga. Tetapi berbeda dengan masyarakat sekitar daerah kami, mereka kerap kali mengisolasikan diri, bahkan tertutup dengan tetangga mereka atau jarang berkomunikasi dengan tetangga mereka. Selamat siang Mas, mau pesan apa? Buat dulu satu kentang goreng, 3 burger, 10 pizza, 11 spaghetti. Kayak mana spaghetti ini? Kayak mie. Akhirnya mie gomak dok. Nggak jadi spaghettinya ya. Satu mie cek. Kayak mana mie cek ini? Susu? Ini hasil minum susu. Oh, buat kalian terserah kalian nih. Nah. Jadi, video pertama tadi menjelaskan bagaimana ada dua orang yang memiliki gaya bahasa yang berbeda. Ada yang agak kasar dan ada yang terbiasa halus. Yang tadi yang agak kasar tadi, dia tidak mengetahui bahwa daerahnya tersebut memiliki orang-orang yang terbiasa berbicara halus. Sedangkan yang terbiasa berbicara halus tersebut tidak terbiasa dan malah terganggu dengan orang yang berbicara dengan kasar. Ayo makan. Kabur nih. Kenapa kau? Cuk, puas aku cuk. Jadi, video yang tadi menjelaskan bagaimana ada dua orang yang memiliki gaya makan yang berbeda dan waktu makan yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa. Dia langsung melihat ada orang yang makan di sampingnya dan dia menegurnya. Sedangkan orang yang kedua itu langsung makan tanpa mengetahui bahwa ada orang yang berpuasa di sampingnya. Tanpa tahu ada waktu bagi mereka yang memiliki agama berbeda, memiliki waktu puasa. Untuk setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, baik dari itu dalam sisi budayanya atau kebiasaannya, yaitu dalam kondisi yang dalam konteks multikulturalisme ini, seharusnya kita dapat menghargainya dan tetap menjunjung tinggi perbedaan itu, tapi bukannya malah menghindarinya. Jadi kita menghindari sesuatu yang berbeda itu karena walaupun dalam suatu daerah itu sudah dikatakan misalnya beberapa orang tidak menerima perbedaan itu, ataupun misalnya perbedaan itu malah menjadi masalah, kita seharusnya tidak mengikutinya karena perbedaan itu harusnya kita hargai dan kita malah syukuri karena tandanya kita memiliki rasa kebersamaan dan rasa toleransi dan rasa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita menghargai tentu saja yang terjadi adalah kenyamanan antar para warga ataupun antar lingkungan. Dan kalaupun misalnya sekitar kita tidak menghargainya, bukan berarti kita harus mengikuti sekitar kita, tapi kita justru harus mengikuti apa yang sebenarnya baik dilakukannya. Itu berarti menghargainya dan memulai dari diri kita sendiri supaya semakin banyak orang yang menghargai perbedaan itu. Contohnya misalnya dari
budaya sapa menyapa. Misalnya kalau di daerah sini atau di daerah Bekasi itu mungkin budaya sapa menyapa tidak sebesar atau sesignifikan di daerah Tobasa atau semacamnya, karena kebiasaan yang dilakukan orang-orang itu seperti itu. Tapi sebenarnya hal itu seharusnya dibudayakan, sapa menyapa itu, karena itu menjunjung tinggi tata krama kita sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga memiliki relasi dengan tetangga. Mungkin kebanyakan di daerah sini juga tidak terlalu dekat dengan tetangganya, mungkin hanya sekedar menyapa atau mungkin mengucapkan hari raya, tapi hanya sekali-sekali saja. Tapi mungkin di daerah lain sering berkunjung atau sering berhubungan dengan tetangganya. Nah, justru sebetulnya hal-hal seperti berelasi dengan tetangga itu sangatlah penting, karena itu akan menambahkan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar masyarakat, sehingga perpecahan itu dapat dihilangkan atau dicegah. Nah, selain itu juga untuk dari memang perbedaannya itu, mungkin dari salah satunya contohnya itu logat bahasa atau logat cara berbicara, ataupun bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dalam kesehariannya. Misalnya kalau orang-orang Batak gitu kan, logatnya berbeda atau logatnya lebih keras atau suaranya lebih keras. Nah, tapi berbicara seperti itu bisa juga malah menyakiti orang-orang yang lebih lembut, contohnya orang-orang Sunda. Nah, dalam kondisi ini kita harus saling mengerti satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Bukannya berarti kita sebagai orang Batak itu harus terus berbicara dengan logat kita, ataupun misalnya berbicara dengan suara keras karena itu kebiasaan kita. Tapi kita juga harus menghargai orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga merasa nyaman dan kita juga merasa nyaman dengan mereka. Nah, selain itu juga seperti makanan, dalam kondisi puasa misalnya, kita harus menghargai juga orang-orang yang berada di sekitar kita, bagaimana makanannya, dan kita juga harus menghormati mereka dalam misalnya ibadah mereka, ataupun misalnya makanan kita sebagai umat Kristiani diperbolehkan memakan babi misalnya, tapi kalau untuk mereka tidak diperbolehkan, dan kita harus terus mengingatkan dan juga menghargai bahwa mereka tidak bisa memakannya. Nah, itulah contoh-contohnya. Kalau semakin kita menghargai orang lain dan semakin kita mengerti bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau kita tidak sukai, tapi kita harus belajar untuk menghargai dan mengerti perbedaan itu di antara kita, sehingga malah tercipta kebersamaan di antara perbedaan itu sendiri. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga di daerah tersebut, maka kita harus saling menghormati, tidak saling mencaci budaya orang lain, agar kita dapat hidup rukun, damai, dan tentram. Contohnya adalah ketika kita berpapasan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita harus tetap menyapa mereka meskipun berbeda suku, ras, agama, dan budaya dengan kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang tersebut dan mencaci budaya mereka. Contoh selanjutnya adalah ketika ada orang yang memiliki logat berbicara yang berbeda dengan kita, ataupun kita merasa aneh dengan logat yang mereka gunakan, kita harus menghargai hal tersebut, tidak mengejek mereka ataupun mencaci mereka. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan aktivitas sehari-hari budaya yang berbeda dengan kita, dan juga kita tidak boleh menghina budaya ataupun gaya orang dalam berbelanja. Tetapi seharusnya kita harus belajar dari orang yang memiliki gaya berbelanja yang berbeda dengan kita, agar kita mendapat hal yang baru yang berguna untuk kedepannya. Contoh selanjutnya, ketika orang sedang berpuasa, kita tidak boleh menjelek-jelekkan ajaran mereka. Kita juga tidak boleh menggoda orang lain dengan memberikan mereka makanan ataupun minuman ataupun menyuruh mereka makan atau minum, atau makan dan minum secara sengaja di depan mereka. Kita harus menghargai mereka. Kita tidak boleh menawarkan secara sengaja makanan yang haram bagi orang lain. Kita tidak boleh menghina orang tersebut, tetapi menghargai mereka, agar tercipta kehidupan yang harmonis meskipun berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Meskipun ada orang lain yang menghina suku, ras, agama, dan budaya kita harus tetap menghargai suku, ras, agama, dan budaya orang lain. Kita tidak boleh membalaskan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat,
ataupun malah melebihi daripada itu. Jika ada gotong royong, kita harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya gotong royong akan tercipta rasa kekeluargaan satu sama lain, meskipun berbeda suku, ras, agama, dan budaya, sehingga tidak terjadi perpecahan antar keragaman budaya di negara kita. Kita seharusnya tidak menganggap keberagaman sebagai pembeda, melainkan sebagai ciri khas dari bangsa kita. Kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah memperkeruh suasana yang ada. Multikulturalisme atau keberagaman sudah lama diatur secara alkitabiah maupun dari founding father bangsa kita sendiri yang sekarang kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, sekecil apapun perbedaan yang ada, sangat patut untuk dihormati dan dihargai. Dengan ini, maka keharmonisan dalam kehidupan akan terwujud. Pikiran multikulturalisme akan sangat sulit untuk tercapai apabila kita masih memiliki sifat untuk mementingkan kepentingan sendiri, mementingkan kepentingan suatu golongan, maupun memiliki pemikiran yang tidak terbuka terhadap sebuah perbedaan. Nilai-nilai multikulturalisme tidak hanya kita temukan dalam undang-undang maupun dalam Pancasila, namun sudah diterapkan dalam Alkitab sehingga kita sebagai anak muda, khususnya anak muda Kristiani, diharapkan untuk dapat melaksanakan multikulturalisme ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Multikulturalisme bukan sekedar pemikiran, namun akan menjadi sangat berarti apabila kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan ini kita dapat melaksanakan kehendak Allah dalam perbedaan yang ada. Karena saya, kamu, dan kita semua adalah satu di dalam perbedaan. Dan perbedaan tersebut merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita harus saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain, agar kita dapat terhindar dari berbagai konflik dan dapat hidup dengan rukun dan damai dalam kebersamaan.